Jumpa lagi kita dalam program Suara Aktual di dalam channel Aktual Forum. Kali ini kita akan membahas isu-isu yang menarik, yang hot, dan yang pasti menjadi sorotan publik, yaitu soal pemangkasan oleh Presiden Prabowo kepada komisaris-komisaris dan tantiem di BUMN. Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan 2026 di DPR pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin dengan berapi-api menegaskan akan menyikat jumlah komisaris dan menghapus tantiem atau bonus di BUMN. Apa sebenarnya yang terjadi dengan tata kelola BUMN kita? Ada beberapa penyebab yang membuat Prabowo geram dengan kondisi BUMN saat ini. Yang pertama, 52% BUMN rugi. Jumlah BUMN bersama anak-anak cucu dan cicit-cicitnya 1042 perusahaan ternyata dalam kondisi sakaratul maut atau tidak sehat. 97% setoran dividen hanya dari 8 perusahaan. Sisanya sebanyak 52% perusahaan plat merah itu rugi. Setoran dividen BUMN masih jauh dari target Prabowo. Menurut COO, Chief Operational Officer, dan antara Doni Askaria, total kerugian BUMN tersebut mencapai 50 triliun per tahun. Poin keduanya, komisaris banyak, kerja minim. Kondisi lain yang disampaikan langsung Prabowo adalah jumlah komisaris yang terlalu banyak, sehingga ia akan memangkasnya menjadi 4 atau 6 komisaris. Saat ini di sejumlah BUMN seperti Bank Mandiri, dilihat dari situs resminya, memiliki 7 komisaris. Awalnya sebelum perombakan jumlah komisaris bisa sampai 10. Demikian juga dengan Bank BRI. Pada 2023, komisaris bank ini diisi 10 orang. Kini sejak 2024, BRI udah diisi 6 orang komisaris. Di Pertamina terdapat sebelumnya ada 8 komisaris. Kini udah dipangkas menjadi 7 komisaris. Ya walau cuma 1 yang dihilangin ya tetap ngaruh tapi kan. Jumlah dan keberadaan komisaris ini nggak masuk akal. Mereka hanya rapat sebulan sekali, tapi menerima tantiem hingga puluhan miliar. Bahkan saat perusahaan rugi, mereka tetap dapat bonus tahunan tersebut. Ketiga, pemborosan tantiem ratusan miliar untuk komisaris. Lantaran manajemen BUMN mengeluarkan tantiem atau bonus bagi komisaris dalam jumlah yang fantastis. COO dan antara Doni Askaria misalnya mengungkapkan laba PT Semen mencapai 5 triliun, tapi tiba-tiba tinggal 500 miliar. Sedangkan Pertamina pada Desember 2023 lalu mengeluarkan bonus bisa dibilang mengerikan. Untuk direksi mencapai 342,716 miliar. Sedangkan tantiem untuk komisaris mencapai 806,555 miliar. Di Bank Mandiri lebih ngeri bahasanya mungkin ya. Pada Desember 2024, bank ini mengeluarkan bonus untuk direksi dan komisaris mencapai 1,33 triliun. Sebanyak 945,86 miliar untuk direksi dengan rata-rata 78,88 miliar. Sedangkan komisaris mendapat 388,88 miliar atau 38 miliar per anggota komisaris. Menurut CEO Danantara, Rosan Roslani, kalau tantiem ini dihilangkan, maka akan ada 8 triliun yang bisa dihemat dan menjadi tambahan dividen untuk BUMN. Alasan keempat, Prabowo tengah menggenjot setoran dividen BUMN naik signifikan dengan target 50 miliar dolar setahun. Menurut Prabowo, target ini didasarkan pada jumlah aset BUMN yang mencapai 1.000 triliun dolar. Jika penghematan dan tata kelola terus diperbaiki, maka target 50 miliar dolar akan tercapai. Lalu apa strategi Prabowo untuk memaksimalkan BUMN? Pertama, konsolidasi BUMN dengan core bisnis utama. Doni Askaria dan antara menyatakan akan melakukan konsolidasi BUMN yang selama ini punya bisnis yang sama. Misal, dalam bidang logistik, ada beberapa belanak BUMN yang bermain di sana.
maka akan disatukan dalam satu payung. Kedua, melarang mempoles laporan keuangan. Prabowo juga melarang BUMN memoles laporan keuangan lalu membuat seolah-olah perusahaan itu besar. Ini akan diawasi dengan ketat oleh Danantara. Ketiga, tidak cawe-cawe dalam menunjukkan direksi. Prabowo juga berkomitmen tidak akan ada cawe-cawe dalam pemilihan direksi BUMN. Mereka akan didasarkan profesionalitas dan kemampuan para direksi. Sekian dari kami, tim redaksi aktual untuk monolog hari ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, langsung tulis saja di kolom komentar dan jangan lupa menyalakan notif agar tidak tertinggal dalam video-video selanjutnya di dalam Aktual Forum. Sekian, sampai jumpa.